saya nanti, yakni Ustaz Saifuddin MAG. Selamat datang juga Pak. Dan seluruh warga PKNT. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, DPD Perhimpunan Keluarga Nusa Tenggara Barat atau disingkat PKNTB Provinsi Kepulauan Riau akan kita mulai. Adapun susunan acara yang kita akan lalui pada siang hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung, kemudian dilanjutkan nanti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa oleh Ustaz Imam Muzani KHSAG, dan yang kelima sambutan ketua panitia yakni lalu warga PKNTB yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPD PKNTB Provinsi Kepulauan Riau. Setelah menyerah sambutan oleh Ketua Umum DPD PKNTB Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dedi Susanto SHMH. Pada acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sholawat Bushra. Memberikan dukungan penuh pada acara pada kesempatan hari ini. Beliau ini semalam saya pantau di grup mengikuti acara di Tanjung Balai Karimun. Luar biasa semangat beliau. Jadi hari ini nyebrang lagi ke Tanjung Pinang. Kita tahu besok warga NTB yang terdiri dari suku Sasak, Lombok, kemudian Sumbawa. Nah, ini Pak Ketum kita dari Sumbawa nih. Kemudian suku Bima, itu tergabung dalam NTB. Kalau data sementara kita, kalau untuk di wilayah Tanjung Pinang kurang lebih sekitar 300 kakak, kemudian di Bintan 200 kakak. Karena kebetulan kita ini satu daratan, jadi mudah koordinasikan komunikasinya dengan warga NTB yang ada di Tanjung Pinang dan Bintan. Makanya ini Pak Ketum kami ini semangat untuk bersilaturahmi di Tanjung Pinang dan Bintan. Kemudian kegiatan sosial keagamaan yang kita jalankan, bahkan seni yang kita jalankan bersama warga NTB di sini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, mulai dari patung upaya, kemudian pertemuan rutin arisan, kita disusun dengan arisan setiap bulannya, jadi kita ada pertemuan. Bahkan kesenian kita pun cukup eksis. Kemarin terakhir berprestasi di juara 1 lomba pawai. Nah, alhamdulillah. Ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang kita ikuti, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Tanjung Pinang. Nah, bersyukurnya itu kita di Tanjung Pinang ini ada 3 pemerintahan yang bisa mengundang kita. Ya Pak Kaban ya, Pak Kamit. Ya, jadi meriah. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya di Batam pun bisa mengundang juga, jadi lebih meriah. Mungkin kita semua yang ada hadir di sini juga memahami dan mengetahui bahwa PKNTB itu ada 3 paguyuban yang ada di dalamnya. Satu, Ikatan Sumbawa itu, terus yang kedua ada Ikatan Bima Dompu, terus yang ketiga Ikatan Lombok. Sekarang juga ada asli yang dari Lombok. Jujur saja ini wadah yang sangat baik, dan kita pun sudah menyambut dengan luar biasa. Kita sudah lapor ke Kes Pangpol Kepri, bahkan sudah terdaftar semuanya. Dan saya berharap juga kalaupun ada dari saudara saya yang dari Lombok atau dari Sumbawa yang ingin buat paguyuban di luar dari itu, saya rasa tidak ada persoalan selagi itu untuk tujuannya
membangkit saudara-saudara kita bersatu untuk bersama. Tapi alangkah eloknya kita jaga adalah yang namanya PKNTB ini. Karena tidak mudah untuk sampai saat ini kita berdiri di sini berkumpul bersama, karena ini hanya murni untuk mempersatu saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau. Terus terang saya merasa bangga dan senang. Kebetulan saya juga profesi saya di Kepulauan Riau ini, saya sebagai pengacara, juga sebagai pengacara pajak dan mediator, dan satu lagi auditor. Jadi ada 4 profesi yang saya tekuni. Kadang-kadang sebelum COVID saya sering bolak-balik ya, ke Sumbawa, ke Surabaya, ke Jakarta, yang seperti itulah. Yang namanya profesi saya junjung tinggi. Tapi karena saya diberi amanah sebagai ketua di sini, lebih lagi lillahi ta'ala saja saya berjalan. Insya Allah PKNTB senantiasa menjadi suatu motivator bagi pemerintah, tentunya bagi pemerintah Kepulauan Riau, terutama juga Tanjung Pinang, karena banyak saudara-saudara saya yang dari Lombok, yang ada di Kepri, terutama Tanjung Pinang, yang ada di Bintan. Kalau Sumbawa mungkin tidak begitu banyak, Lombok saya rasa yang banyak. Tapi namanya umumkan kepada saudara-saudara kita yang belum masuk ke dalam paguyuban untuk bersatu, karena kalau kita sudah bersatu semuanya akan indah, semuanya akan bagus. Saya sekarang mungkin posisi sebagai ketua ini, jujur saja, yang DPC PKNTB Tanjung Pinang dengan Bintan belum diresmikan, karena mungkin yang paling kuat mungkin nanti Pak Lalu Muhammad Radian nih kayaknya yang bisa megang Tanjung Pinang dengan Bintan, supaya nanti saya juga nggak terlalu luas jangkauannya, karena yang menjadi ketua juga bisa jadi nanti suatu saat beliau juga jadi ketua umumnya gitu. Nah, jadi masuk kepada substansi di hari yang baik, acara yang beliau buat tentang Maulid Nabi, ya apapun itu kita tetap bersyahadat kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya apa yang dibawa ke muka bumi ini diberi kepada kita sebagai mata pelajaran yang sebagaimana dasarnya agama Islam kita, Quran dan hadis, untuk kita pelajari di dalam kehidupan keseharian kita, bahwa hampir sama saja membangun satu organisasi dengan hati yang tulus dan amanah tentunya menjadi suatu contoh dan suri teladan juga buat kita. Jadi saya rasa Bapak Dodi Santoso, si Santo, malam ini baru dihafal. Tadi benar, yang kedua bisa salah. Tapi kalau sering kita bertemu salah, tak salah lagi lah. Ini bukan beda untuk lain, beda untuk warna-warni. Kehidupan ini kalau tak ada warnanya tak seru, maka di sini macam-macam warna juga. Tulisannya kalau cuma satu putih aja, pas banget memangnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada perbedaan satu suku dengan suku yang lain. Yang membedakan di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka semoga PKNTB Kepri menjadi suatu organisasi yang lebih baik, dan tentunya memang keluarga kami yang ada di Benau di bawah PKNTB menonton acara ini dan bisa menjadi motivasi untuk bergabung, karena memang PKNTB membawa misi hanya satu, menyatukan persaudaraan di Kepulauan Riau. Harapan ke depan kami berharap ada tokoh-tokoh hebat yang akan nongol di PKNTB, baik di kancah politik, di pengusaha dan segala macam yang ada di Kepulauan Riau. Semoga menjadi satu motor buat saudara-saudaraku yang ada di Kepulauan Riau lainnya. Mungkin itu saja. Saat ini kalau di PKNTB saya perhatikan belum ada yang mencalonkan diri sebagai legislatif. Terus terang, tapi saya juga sangat kecewa. Harusnya ada di tahun ini tokoh-tokoh hebat PKNTB. Nah, kalau saya sebagai ketua umum
misi saya hanya membawa PKNTB ini untuk lebih baik. Yang dari awalnya tidak ada badan hukum, sekarang sudah menjadi badan hukum. Dan yang awalnya belum ada DPC, sekarang kita adakan DPC di setiap Kepulauan Riau. Baik di Karimun, baik di Tanjung Pinang, maupun di Batam sendiri. Jadi ada 3 daerah sebentar Pak? 3 daerah yang harus kita persatukan karena memang transportasinya laut. Jadi kalau saya sebagai ketua umum agak sedikit lelah karena ke Karimun butuh transportasi yang begitu panjang. Kalau seandainya ada jembatan ke rencana Batam Bintan, mungkin insya Allah anytime anyway bisa jalan ke sini. Amin. Baik, terima kasih.